Oke, kali ini kita akan bahas salah satu kasus paling membekas dalam sejarah Australia. Sebuah nama yang bahkan setelah lebih dari setengah abad masih identik dengan kehilangan dan misteri yang belum terpecahkan, Beaumont. Cerita kita mulai di hari yang panas, tepatnya saat Australia Day, di pantai Glenelg yang lagi ramai-ramainya. Disinilah tiga kakak beradik pergi bermain, seperti biasa. Tapi hari itu, rutinitas musim panas mereka berubah jadi hari terakhir mereka terlihat. Dan iya, pada hari itu, hidup keluarga Beaumont benar-benar jungkir balik. Jane yang baru 9 tahun, Arna 7 tahun, dan si bungsu Grant yang baru 4 tahun, hilang begitu saja, tanpa jejak. Hilangnya mereka bukan cuma tragedi keluarga, tapi juga seakan merenggut rasa aman satu negara. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di hari itu? Yuk kita coba susun lagi kepingan-kepingan puzzle dari jam-jam terakhir mereka yang kita tahu. Pagi itu, jam 8.45, semua tampak normal. Anak-anak pamit, naik bus ke pantai. Harusnya mereka pulang jam 12 siang buat makan. Tapi jam 12 lewat, mereka nggak muncul. Jam 3 sore, ayah mereka, Jim, pulang kerja. Dan rumah masih kosong. Panik mulai terasa. Akhirnya jam 5.30 sore, laporan orang hilang resmi dibuat. Dan jam 7 malam, pantai yang tadinya ceria berubah jadi lokasi pencarian besar-besaran. Penyelidikan awal emang nggak menemukan anak-anak itu, tapi justru menemukan sesuatu yang lain. Sesuatu yang jadi bayang-bayang misterius di kasus ini dari awal banget. Nah, dari para saksi, muncullah deskripsi seorang pria pirang, tinggi, badannya atletis. Anehnya, anak-anak ini kelihatan santai banget sama dia. Padahal Jane, si sulung, dikenal super pemalu sama orang baru. Terus, ada juga celetukan Arna ke ibunya beberapa waktu sebelumnya, bilang kalau Jane punya pacar di pantai. Dan yang paling ganjil, Jane kelihatan beli makanan dengan uang 1 pon, padahal orang tuanya cuma kasih uang pas-pasan. Semua petunjuk ini, kalau digabung, nunjuk ke satu kesimpulan yang bikin merinding. Ada orang yang udah lama dengan sabar membangun kepercayaan mereka. Pertanyaannya jadi jelas kan? Siapa sebenarnya pria misterius ini? Dan dari mana asalnya uang 1 pon itu? Dua pertanyaan ini jadi inti teka-teki yang menghantui Australia puluhan tahun lamanya. Kasus ini kan jadi sorotan besar ya. Tapi sayangnya perhatian itu juga jadi pisau bermata dua. Muncul serangkaian hoaks kejam dan petunjuk-petunjuk buntu yang cuma nambah penderitaan keluarga Beaumont. Coba bayangkan jadi mereka. Di satu sisi ada paranormal terkenal yang dengan yakin bilang anak-anak mereka dikubur di gudang. Sampai ada penggalian besar-besaran yang ternyata hasilnya nihil. Di sisi lain, muncul surat-surat yang seolah-olah ditulis putri mereka, ngasih harapan palsu kalau mereka baik-baik saja. Tiap petunjuk yang ternyata buntu ini, rasanya seperti tusukan baru